Para sahabat musafir yang dicintai Tuhan dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bermenung Bersama Musafir edisi 7 November 2020 bersama saya, Pater Damasus Sumardi CMF. Kita mengawali permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil kami untuk selalu berada dalam rahmat-Mu. Bantulah kami agar selalu mau berserah diri kepadamu dalam seluruh hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini pada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat musafir yang terkasih, dalam bacaan tadi ada 3 kata yang menarik perhatian saya, yaitu kebenaran, kejujuran, dan kesetiaan. Ketiga hal ini merupakan bagian dari pilar-pilar kehidupan setiap orang, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai orang beriman. Orang-orang yang memiliki 3 kualitas diri seperti ini
pasti akan dipercayai dan kepadanya akan diserahkan banyak tanggung jawab. Sebab bosnya percaya kepada dia bahwa dia dapat melakukan segala yang dipercayakan itu dengan benar, jujur, dan setia, tepat waktu dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Akan tetapi, orang-orang dengan kualitas diri seperti ini sering menjalani hidup yang tidak mudah. Sebab, pertama, kepercayaan yang terus bertambah membawa mereka kepada kesibukan yang semakin tinggi, beban kerja yang semakin besar, dan tanggung jawab semakin banyak. Mereka tidak memperhitungkan upahnya bertambah atau tidak. Itu berarti memang dia harus mencurahkan banyak tenaga dan waktu untuk pekerjaannya. Semoga tidak sampai melupakan keluarganya. Kedua, secara tidak sadar dia menimbun banyak musuh. Kepercayaan bos yang terus bertambah kepadanya membuat rekan-rekan sejawat banyak yang merasa iri, marah, bahkan benci, sebab dia menjadi hambatan bagi karier mereka. Situasi itu muncul ke permukaan berupa sindiran, didiami teman, dijauhi rekan kerja, bahkan fitnah tanpa dasar. Ketiga, situasi seperti itu menimbulkan rasa gerah dan panas. Yang mempunyai tanggung jawab bisa menjadi tidak nyaman di tempat kerjanya. Tetapi bagi orang-orang beriman, ini bisa menjadi sebuah kesempatan untuk terus memurnikan imannya dan tindakannya. Iman yang terus dimurnikan membuatnya mampu bertahan dan tidak mudah mbalelo, sebab dia hidup dalam iman yang terhayati. Para sahabat musafir yang terkasih, marilah kita hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan kesetiaan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada area abu-abu. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami dalam menghayati iman kami setiap hari, agar kami tidak mudah terhanyut dalam kecenderungan buruk yang menarik kami keluar dari lingkaran rahmat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh hidup dan segala usaha yang dikerjakan pada hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sejak kecilku sampai sekarang, Tuhan mengajarkanku
ku kuatakan perbuatanmu, perbuatan yang ajaib. Kini sampai putih rambutku, kau tak meninggalkanku. Kuatakan kekuasaanmu pada segenap manusia. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Kini sampai putih rambutku, kau tak meninggalkanku. Kuatakan kekuasaanmu pada segenap manusia. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas masa tuaku. Ku nyanyikan mazmur bagimu karena kekudusanmu.